Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suharpiani, NIM 1931041079, kelas PJKRC angkatan 2019. Saya akan menjelaskan tentang tabel spesifikasi. Pada bagian yang pertama yaitu pengertian tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi yang juga dikenal dengan istilah kisi-kisi soal atau blueprint adalah sebuah tabel analisis yang di dalamnya dimuat rincian materi tes dan tingkah laku beserta proporsi yang dihendaki oleh sistem, di mana pada tiap peta atau sel dari tabel tersebut diisi dengan angka-angka. Bagian selanjutnya yaitu fungsi tabel spesifikasi. Yang pertama adalah pembahasan mengenai validitas tes. Disebut bahwa sebuah tes harus memiliki validitas, isi dan tingkah laku. Validitas ini yang terpenting dalam penyusunan tes. Yang kedua, agar tes yang kita susun tidak menyimpan dari bahan atau materi serta aspek kejiwaan atau tingkah laku yang akan dicakup dalam tes, dibuatlah tabel spesifikasi. Bagian selanjutnya yaitu cara membuat tabel spesifikasi. Menyusun tabel spesifikasi ditentukan oleh bidang studi dan homogenitas materi yang akan diteskan. Satu hal yang sama yaitu A. Langkah pertama yang harus diambil adalah mendaftar pokok-pokok materi yang akan diteskan, kemudian memberikan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Contoh, akan membuat tes untuk evaluasi. Pokok-pokok materinya adalah 1. Materi 1, materi 2, materi 3, materi 4. Angka-angka yang tertera di dalam kurung yang dituliskan di belakang pokok materi menunjukkan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. B. Dari contoh di atas, langkah-langkah kedua, pokok-pokok materi dapat dipindahkan ke dalam tabel, kemudian mengubah indeks menjadi persentase. C. Langkah ketiga adalah merinci banyaknya butir soal untuk tiap-tiap pokok materi dan angka ini dituliskan pada kolom paling kanan. Sebagai patokan waktu adalah bahwa sebuah soal tes objektif membutuhkan waktu 1 menit untuk membaca dan menjawab, sehingga disediakan waktu 75 menit untuk tes. Dapat disusun butir soal sejumlahnya. A. Untuk materi yang seragam. Yang dimaksud dengan seragam di sini adalah bahwa antara pokok materi yang satu dengan pokok materi yang lain mempunyai kesamaan dalam imbangan aspek tingkah laku. Misalnya 50% untuk ingatan, 30% untuk pemahaman, dan 20% untuk aplikasi. Maka presentasi tersebut dituliskan pada kolom yang dimaksud. Selanjutnya, banyak butir soal untuk setiap sel atau kotak kecil diperoleh dengan cara menghitung presentasi dari banyaknya soal bagi tiap pokok materi yang sudah tertulis dalam kolom paling kanan. B. Untuk materi yang tidak seragam, apa yang telah dijelaskan dalam pembuatan kisi-kisi atau tabel spesifikasi. Untuk materi yang seragam dalam arti seragam dalam imbangan aspek tingkah laku, ada kalanya pokok-pokok materi dalam 1 bulan hanya mencakup satu aspek tingkah saja, yakni ingatan saja. Misalnya suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Adanya suku-suku bangsa tersebut hanya dapat dihafalkan tanpa perlu dipahami, apalagi diaplikasikan. Dalam keadaan demikian, maka yang isi hanya kolom ingatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.